Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Simak informasi mengenai profil dan biodata Agoye Mahendra, salah satu pemain sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Nama Agoye Mahendra mendapat perhatian publik berkat aktingnya yang menawan sebagai Reno di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda yang tayang di ANTV. Reno merupakan keponakan Abimana, Chris Lauren, yang jadi playboy tampan dan suka mempermainkan hati wanita. Memiliki ciri khas rambut gondring dikuncir, kegantengan Agoye Mahendra disebut saingi Chris Lauren. Agoye memulai karirnya di dunia akting sebagai aktor cilik dalam sinetron yang berjudul Putri Duyung pada 2014 lalu. Agoye Mahendra juga merupakan adik kandung dari aktor ganteng Randa Septian. Agoye Mahendra menjadi salah satu artis yang memiliki banyak pengikut di TikTok berkat kontennya yang membagikan tips fashion dan perawatan untuk pria. Akun Instagram @agoyemahendra bahkan memiliki jumlah follower sebanyak 25,3 juta. Berikut biodata singkat Agoye Mahendra. Nama asli, Yoga Mahendra. Nama panggung, Agoye Mahendra. Agama, Islam. Tinggi badan, 175 cm. Hobi, basket. Instagram, @Agoye Mahendra. Itulah informasi mengenai pesona dan biodata Agoye Mahendra, pemeran Reno di sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Adegan sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda. Hari ini Jumat tanggal 18 Februari tahun 2022 dipastikan semakin menegangkan. Nah, untuk mengetahui keseluruhan alur ceritanya, mari kita simak kisah selengkapnya berikut ini. Sandra di rumah mikirin Denny yang belum pulang, tiba-tiba ketika ke toilet kepeleset. Sandra panik dan hubungi Denny minta dia pulang. Denny sangat kesal dan bilang ke Sarah kalau istrinya itu benar-benar kelewatan yang menjadikan dirinya layak sebagai pembantu. Sarah jadi kasihan ke Denny. David datangi kafe tempat Sarah kerja, tetapi Sarah berhasil kabur dari kejaran David. David coba tanya alamat Sarah ke orang kafe, tapi ternyata alamatnya sudah berubah. Kinanti jadi cemas saat tahu itu. Namun, David berjanji kalau besok akan coba datangi kafe itu lagi, tapi ternyata saat didatangi, Sarah malah sudah resign. Sementara itu, Ana kepikiran buat ngelamar kerja, biar bisa bantuin keuangan Reno, tapi Ana tidak mau Reno tahu. Diam-diam dia pun melamar kerja di supermarket sebagai kasir. Ana diterima dan minta shift pagi. Reno terlihat sangat senang karena tiba-tiba temannya mengabarkan kepadanya buat mengerjakan proyek baru. Reno disuruh datang ke villa. Tapi Reno tidak menyangka ternyata itu cuma akal-akalan Natasha biar bisa ketemu dengan Reno. Reno pun kesal dan tinggalkan Natasha. Natasha marah dan mengadu ke Kuncoro. Dia fitnah Reno yang bohong katanya mau menikah dengannya. Natasha nekat mau mencelakai diri. Kuncoro panik dan langsung telepon Reno. Dia paksa Reno untuk datang ke rumah. Reno panik. Ana makin lelah mendengarnya. Dia pun izinkan Reno pergi temui Natasha. Setibanya di sana, ternyata Natasha cuma pura-pura, tapi di depan Reno dan Kuncoro, dia terlihat meyakinkan. Reno pun terpaksa membujuk Natasha. Natasha minta Reno janji agar tidak meninggalkannya. Dengan terpaksa Reno pun menurut. Reno pun kembali bohong sama Ana soal itu.
Tapi Ana tahu ada yang disembunyikan Reno. Malam itu juga Ana datang ke rumah Natasha dan tampar Natasha. Ana minta Natasha untuk berhenti ganggu Reno. Natasha makin geram sama Ana. Pagi-pagi, Herman akhirnya datang menemui Abi. Herman pun tawarkan perusahaannya ke Abi, tapi Abi malah ajak akuisisi, dengan keuntungan saham bagi 70–30%. Hubungan Denny dan Sarah semakin dekat. Sarah mengadu ke Denny kalau dia sudah resign kerja di kafe. Denny pun tenangkan Sarah dan janji bahwa mulai hari ini dia akan tanggung semua kebutuhan Sarah. Sarah makin cinta sama Denny. Sementara itu, Sandra ketemu temannya yang sudah berhasil hamil dengan metode bayi tabung. Sandra disuruh ikut metode itu juga. Sandra ragu, dia curhat sama Kinan. Kinan mendukung dan bilang meskipun metodenya bayi tabung, tapi itu tetap darah daging Sandra dan Denny. Sandra pun mulai yakin, dia pun mau kasih tahu ke Denny. Tapi Denny malah duluan curhat. Denny bohong kalau dia butuh modal 1 miliar rupiah buat usaha bareng temannya. Sandra nggak tega lihat suaminya sedih. Akhirnya dia janji akan bantu Denny berikan uang itu. Di tempat lain, Abimana tidak ingin kemesraannya terganggu oleh Nayaka. Seperti yang diketahui, Abimana yang tidak ingin momen romantisnya diganggu oleh Nayaka. Dia pun nekat membawa tempat tidur Nayaka ke kamar. Hal tersebut bertujuan agar Abimana dan Kinanti masih bisa bermesraan di tempat tidur. Melihat suaminya yang berusaha keras mengangkat tempat tidur Nayaka sendirian, Kinanti pun sangat keheranan. Apalagi Abimana mengatakan tidak ingin momen romantisnya terganggu karena Nayaka tidur di ranjangnya. Sementara itu, Anita telah mengetahui bahwa Amanda menyamar menjadi suster untuk merawatnya. Di sana Anita pun tidak mau memakan obat yang telah diberikan oleh Amanda karena dia tidak ingin kondisinya semakin memburuk. Melihat Anita yang tidak mau meminum obat yang diberikannya, Amanda pun merasa sangat senang karena telah berhasil membuat Anita marah. Amanda mengatakan bahwa dia akan berusaha memberitahu Abimana bahwa dalang penculikan Nayaka adalah Anita. Tentu Anita sangat kesal karena Amanda akan membocorkan rahasianya yang menculik Nayaka saat kebakaran hotel. Di tempat lain, Abimana kembali ketiduran di kantor karena bergadang menjaga Nayaka semalaman. David tiba-tiba masuk dan melihat Abimana ketiduran. Lalu dia membangunkan Abimana karena ingin memberikan laporan kerja. Di sana Abimana mengatakan bahwa dia ketiduran lagi karena lelah menjaga Nayaka semalaman. Lalu Abimana mengetahui Pak Herman sedang menyeleksi asisten baru untuknya. Menariknya Pak Herman hanya mencari wanita cantik. Abimana pun membantu Pak Herman mencari asisten baru. Alih-alih menuruti keinginan mertuanya, Abimana malah memilih wanita yang lebih tua dari Pak Herman.